Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florensa Sabila Zahra dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban soal UTS mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maftuha. Soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jawabannya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran, yaitu dengan cara pembuatan kurikulum dalam pembelajaran dapat dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini agar sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik sesuai dengan gaya belajar, minat, kebutuhan, serta bakat siswa dalam perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi, sebagai guru juga berperan dalam menganalisis lingkungan sekolah, serta dalam pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi, karakteristik peserta didik, serta dukungan berupa sarana prasarana dan alokasi waktu, sehingga dalam pembuatan kurikulum perlu juga disesuaikan dengan kesiapan dan minat peserta didik dalam belajar agar kurikulum dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek adalah model belajar menggunakan permasalahan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata, serta menekankan pengajaran yang berpusat pada siswa dengan menugaskan proyek sehingga memungkinkan siswa untuk bekerja lebih mandiri untuk membangun pembelajaran mereka sendiri dan dihasilkan siswa secara realistis. Pendidik dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum dengan memilih topik atau tujuan pembelajaran yang relevan dan merancang proyek yang menarik serta berperan dalam mendorong terjadinya interaksi kelompok sehingga siswa mampu menyampaikan pendapat dan mendorong peserta didik mengembangkan dan menghayati kemampuannya dan mampu menyadari kelemahannya. Soal nomor 3, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawabannya, teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum karena dapat memberikan beberapa keuntungan bagi siswa, seperti meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan teknologi, meningkatkan efisiensi pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek, dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik dalam rangka untuk menciptakan kurikulum yang efektif. Contohnya, siswa dan guru dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar seperti e-book, video pembelajaran, learning, dan lain sebagainya. Tetapi, penting untuk menyediakan teknologi pembelajaran yang memadai dan memastikan siswa memiliki akses ke teknologi tersebut, sehingga memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran serta tetap mengikuti kemajuan di era digital ini ketika teknologi telah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum? Jawabannya, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu evaluasi hasil belajar siswa setelah pembelajaran dan perubahan kurikulum
yang dimulai sejak tahun 1949 sampai dengan kurikulum merdeka, melakukan penilaian kurikulum untuk menilai apakah efektif dalam pembelajaran, apakah kurikulum dijalankan sesuai rencana, apakah perubahan diperlukan dalam metode pengajaran, dan mengimplementasikan kurikulum. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jawabannya, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contohnya, yang pertama, pendidik menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil penilaian. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil penilaian sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil penilaian digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua pembelajaran sehingga untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terdapat 3 tahapan dalam penilaian, yaitu perbaikan atau remedial, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam upaya membantu memperbaiki nilai siswa yang belum tuntas. Yang kedua, pelaporan prestasi akademik dan pencapaian, seperti hasil rapor. Dan yang terakhir, serta pemanfaatan hasil penilaian.